Yang terhormat, Ibu dan kawan-kawan sekalian, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dari kelompok 3, Agama sebagai Moral Akhlak Mulia dalam Kehidupan. Kelompok kami terdiri dari Desti Meliana, saya sendiri Isya Prilia, Nur Asfa Aulia. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Secara etimologi, agama berasal dari kata a, artinya tidak. Gama artinya kacau. Secara terminologi, agama adalah peraturan Tuhan diberikan kepada manusia yang berisi sistem kepercayaan, sistem penyembahan, dan sistem kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama juga berisi tentang aturan-aturan yang biasanya membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Karena setiap agama pastilah mempunyai maksud-maksud tertentu agar penganutnya menjadi lebih terarah. Menurut Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Agama ad-din yusrun. Agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Pengertian moral. Secara etimologis, moral berasal dari kata mos, yang artinya tata cara atau adat istiadat. Menurut para ahli, pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Menurut para ahli lainnya, moral dari kata mores dari bahasa Latin yang artinya aturan kesusilaan. Moral dan akhlak. Moral menyangkut. Ya, lanjut Desti. Moral dan akhlak. Moral adalah menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Sedangkan akhlak berpangkal pada hati, jiwa, atau kehendak. Akhlak merupakan perwujudan perbuatan sebagai kebiasaan. Agama sebagai sumber moral. Peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya sebagai sumber akhlak. Agama diyakini sebagai wahyu dari Tuhan yang sangat efektif dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan amoral. Akhlak mulia sebagai sumber moral. Menurut Imam Al-Ghazali, pertama, kekuatan ilmu yang berwujud hikmah, yaitu bisa menentukan benar dan salah. Kedua, kekuatan amarah yang wujudnya adalah berani. Ketiga, kekuatan nafsu syahwat yang wujudnya adalah iffah. Dan keempat, kekuatan keseimbangan di antara yang tiga di atas.
Agama sebagai sumber moral. Akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia diantaranya jujur, suka memberi kepada sesama, tawadu, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih sayang terhadap sesama, menghormati orang lain, malu, pemurah, dan sebagainya. Akhlak tercela diantaranya ria, mencaci maki, khianat. Contoh hadis tentang berkhianat adalah ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya dia berkhianat. Selanjutnya itu keji, serakah, dengki, pemarah, malas, membukakan aib, dan sebagainya. Akhlak mulia dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak terhadap Allah SWT. Kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap orang tua dan keluarga. Akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada alam. Akhlak kepada Allah itu diantaranya bersyukur, sabar, taubat, dan lainnya. Akhlak terhadap diri sendiri, berbuat baik atau menjaga kebaikan pada diri sendiri, diantaranya misalnya kreatif dan dinamis yang mengembangkan kompetensi diri, menjaga kesehatan diri, menjaga kebutuhan diri, dan lainnya. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua dan keluarga. Paling utama sebagaimana ada sebuah hadis, yaitu ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Hadisnya boleh di Ridho Rabbi fi ridho walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Yang keempat, akhlak kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi, meskipun orang lain atau masyarakat berbuat kurang baik terhadap kita, kita pun tidak merespon dengan keburukan tersebut. Tapi harus dengan respon positif. Kelima, akhlak kepada alam atau lingkungan. Yaitu manusia dipilih sebagai khalifah fil ard. Artinya pemimpin di muka bumi ini, yaitu untuk menjaga dan mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang dilakukan oleh manusia di bumi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Silakan. Kemudian terakhir ada sebuah ayat tentang ayat tersebut berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah SWT. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Terima kasih presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan?
Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadah, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, apa yang menjadi tolak ukur etika dan moral? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Saadah. Apa yang menjadi tolak ukur etika moral? Etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Apakah sudah mengerti, Saadah? Ya, lanjut. Assalamualaikum Apakah ada warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rizka Aziza dari kelompok 4 ingin bertanya. Mengapa moral dan agama memiliki hubungan yang sangat erat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa moral dan agama memiliki hubungan yang sangat erat? Moral itu sendiri mengandung salah satu unsur yang di dalamnya terdapat akhlak yang seharusnya memiliki nilai positif. Apakah sudah jelas, Heni Rizka? Ya. Oke, waktu kita lagi ya. Ada pertanyaan berapa lagi yang tertinggal? Baru berapa pertanyaan tadi? Masih ada 6. Ya, coba secepatnya dianukan. Oh iya, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Nanda dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari kelompok 1. Iya, Marina Nanda. Apa perbedaan etika, moral, dan akhlak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perbedaan ketiga istilah tersebut adalah akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal. Sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Oke, sudah bagus. Baik, apakah bisa dimengerti? Iya, terima kasih. Terima kasih, Marina Nanda. Ya. Iya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia. Mewakili kelompok 2 ingin bertanya, apakah media informasi yang banyak seluruh Indonesia mengatur etika moral, akhlak, dan bagaimana cara mengakuinya? Terima kasih. Ya, benar. Itu sangat mempengaruhi untuk di negara kita. Untuk menikmatinya adalah kita harus memilah dan menyaring informasi dengan baik lagi. Apakah sudah mengerti? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Saya telah menjawab pertanyaan saya. Ya, lanjut terus. Ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Ada
saya menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Moral adalah laporan baik-baiknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral manusiawi. Apakah sudah mengerti? Ya, Alifia. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silahkan terus. Waktu berjalan sudah hampir. Kelompok 8. Ya. Buat kelompok 8 ada pertanyaan? Ada. ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Masih ada. Dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Rahmi Usama Motivasiah, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya, mengapa penting pengembangan agama dan moral ditanamkan sejak ini? Akan dijawab oleh Imelda. Imelda? Udah ada. Baik, akan dijawab oleh Aulia. Mengapa pentingnya pengembangan agama dan moral ditanamkan sejak dini? Sebab agama dan moral adalah fondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tidak memiliki moral, maka sikapnya akan buruk. Begitupun jika seorang manusia tidak memiliki agama, maka tujuan hidupnya tidak akan jelas. Itulah mengapa begitu pentingnya aspek nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Bagaimana, Rahmi? Apakah sudah dimengerti? Sudah. Sudah ya? Oke, karena waktu Baik, kita... terima kasih buat Rahmi. Ya, silahkan lanjut. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tutup saja. Beri kesimpulannya. Saya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Febrianti dari perwakilan. Mengapa etika bersumber pada ajaran agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, pertanyaan dari Eka Putri, saya akan menjawab. Mengapa etika bersumber pada ajaran agama? Bahwa tanpa etika, maka agama akan sulit untuk mencari nilai bersama karena masing-masing agama mempunyai doktrin sendiri-sendiri. Karena itulah, etika mempunyai peran besar dalam agama. Apakah dimengerti, Eka Putri? Iya, dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Jadi kesimpulannya, bahwa pada hakikatnya agama terutama Islam merupakan sumber moral utama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena di dalam agama diajarkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk, dan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dalam pembangunan suatu peradaban, pembangunan moral sangatlah mutlak karena suatu pembangunan tanpa moral yang kuat akan hanya membawa pembangunan itu kepada suatu kehancuran. Manusia harus memiliki moral dan akhlak yang baik. Karena tanpa moral dan akhlak yang baik, manusia itu akan hancur dan hanya menjadi pengikut dari paham-paham yang menyimpang di dunia ini.
Dalam agama Islam, ajaran tentang moral dan akhlak telah menjadi inti dari penyebaran agama Islam. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, perkataan kami yang kurang baik, kalimat kami yang kurang berkenan. Saya akhiri dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, presentasi hari ini sebenarnya bagus juga sama dengan kemarin. Kendalanya hanya tidak ada suara. Mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala untuk suara. Dan iya tadi bagus sekali semua pertanyaan dan jawabannya juga ya baik. Hanya akan Ibu tambahin sedikit saja bahwa tolak bukan tolak ya, tapi tolok ukur. Tolok ukur. Kalau tolak itu tolak peluru. Tolak itu ditolak malah tapi kalau tinggal ditolak ukur itu menjadi acuan. Nah, jadi bukan tolak ukur tapi tolok ukur, benar tolak ukur. Jadi tolak ukur agama, tolak ukur dan moral, akhlak, etika itu sebenarnya dari agama, ya seluruhnya dari agama. Walaupun tadi ada yang membagi-bagi, boleh saja. Yang jelas kalau akhlak, ya Islam khususnya, maka tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis tidak terperinci, bisa dicari di ijma' dan kias. Jadi ada 4 sumber hukum umat Islam itu yang merupakan juga dasar atau tolak ukur dari akhlak umat Islam. Karena pada dasarnya akhlak yang sebenarnya tercermin pada diri Rasulullah SAW sehingga beliau disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. He is a walking Quran. Karena khuluquhul Quran, bahwa sesungguhnya akhlak yang ada pada diri Rasulullah itulah gambaran Al-Quran yang sebenarnya. Jadi beliau pun juga di dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata beliau. Nah, jadi apa-apa kalau ingin mengetahui lebih jelas bisa dicari di dalam hadis atau Al-Quran, bagaimana akhlak berumah tangga, bagaimana akhlak bersosial, bagaimana akhlak bermuamalah, berdagang, ada semuanya. Lagi Islam itu lengkap, aturannya, akhlaknya juga tercantum dengan lengkap, adab-adabnya maksudnya juga sama dengan akhlak. Itu mulai dari kita membuka mata sampai menutup mata kembali, sudah ada aturan yang rinci dalam Al-Quran. Tinggal kita yang menggalinya. Jadi mulai sekarang jadikanlah agama Islam itu adalah menjadi patokan dalam segala tingkah laku perilaku kita, bahkan dalam setiap tarikan napas kita. Oke, itu saja karena tinggal 3 menit lagi kalian juga akan ada di Zoom. Mari kita tutup bersama-sama. Silahkan si Pen yang memimpin kafaratul majlis, silahkan. Mana Sa'adah? Halo? Halo, saya Bu. Halo? Aku mungkin jaringan kurang bagus, sama suara itu masih didengar, tapi bersama-sama ya kita pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita terima hari ini walaupun sedikit menjadi ilmu bagi kita dan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Hajah Isyakhliyah selaku dosen
mata kuliah pada hari ini, dan saya hormati teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada minggu kali ini. Baik, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Saadah sebagai moderator yang akan memandu jalan diskusi ini. Kemudian ada kedua rekan saya. Yang pertama ada Elisa Sabania selaku presentator pertama, dan Husnul Khotimah sebagai presentator kedua yang akan menyajikan materi ini. Topik yang kami akan bahas mengenai tugas yang diberikan yaitu tentang kerukunan antar umat beragama. Baik, kepada presentator pertama Elisa Sabania, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Saadah atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menyajikan materi apa itu kerukunan. Kerukunan antar umat beragama merupakan kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik harus hidup rukun dan damai. Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cetakan ketiga tahun 1990. Artinya, rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Itu kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun atau rukun, jamaknya arkan berasa asas atau dasar. Misalnya rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya. Semuanya terlaksana dengan baik dan juga tidak menyimpang dari rukunnya. Macam-macam kendala dalam kerukunan antar umat beragama. Adanya beberapa macam kendala dalam kerukunan umat beragama yang dapat menghambat serta menimbulkan konflik, yaitu kurangnya rasa toleransi, kepentingan politik, fanatisme, hingga kepahaman serta pendapat. 4 diantaranya sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teknologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, karena baik pihak yang berbeda keyakinan atau agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Hal ini juga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama. Dari itu akan timbullah yang dinamakan akar dari permasalahan yang menyebabkan konflik setiap maupun berkepanjangan. Solusi masalah. Namun sebaliknya ada beberapa hal yang dapat diatasi sebagaimana memperbaiki situasi maupun konflik yang ada, di antaranya 1. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama. 2. Tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. 3. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. 4. Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi luhur dan akhlakul karimah. 5. Membudayakan sikap dan rasa toleransi. Masalah kerukunan umat beragama dan antar umat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama terus bergejolak. Meskipun pemicunya sangat kompleks, menyangkut soal ekonomi dan politik, seperti jika ajaran agama dipahami secara benar, sesungguhnya tidak akan terjadi kerusuhan tersebut.
Sebab setiap agama mengajarkan kerukunan dan cinta kasih, menyerukan kebajikan dan mencegah dalam bahasa Al-Quran disebut kontrak ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya dilanjut oleh presentator kedua. Baik, terima kasih kepada Kakak Dania. Saya akan melanjutkan materinya. Cara menjaga kerukunan antar umat. Adapun cara bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama, antara lain, yang pertama adalah saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, menghormati umat lain yang sedang beribadah. Ketiga, tidak menjelek-jelekan agama lain. Yang keempat, terapkan hidup saling bertoleransi. Yang kelima, tidak menghina agama lain dengan tidak mengejek ajaran agama lain. Yang keenam, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Maka dari itu, kita selaku manusia yang beragama harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia ini agar tetap menjadi negara yang aman, rukun, dan Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah selain kendala-kendala yang dapat menimbulkan konflik dalam kerukunan antar umat, terdapat juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan bahkan timbulnya masalah terkait dalam hal tersebut. Salah satunya faktor penghambat yang merupakan hidup beragama yang perlu dihindarkan adanya sikap batanisme, dangkal, sikap kurang bersahabat, perbedaan doktrin, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan kebudayaan, adanya perbedaan mayoritas dan minoritas menjadi faktor timbulnya konflik antar umat beragama, serta cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang beragama. Poin terakhir adalah pola pembinaan terhadap kerukunan hidup beragama. Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, ada pula yang disebut sebagai pola yang dapat dilakukan, yaitu memahami keberadaan agama lain, serta diperlukan sikap lapang dada dalam bersikap dan dalam berbuat. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memberikan makna yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini, poin dari kesimpulannya adalah toleransi. Artinya dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan, pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya sikap toleransi, kita akan kurang dalam memahami arti perbedaan dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat, dan juga sikap diskriminasi akan terus melanda karena kurangnya kesadaran. Baik, sekian pembahasan dari materi kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Perkenalkan, nama saya Isya Priliana Fitri, saya dari Kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama? Perkenalkan, saya Nopin Fadila, perwakilan dari kelompok 7. Apa yang menyebabkan problematika kerukunan umat beragama di Indonesia? Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Rahmi Samati Fauziah, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apa yang akan terjadi jika seseorang pemimpin tidak mendukung adanya toleransi dalam masyarakat? Sikap apa saja yang harus dikembangkan dalam menjaga toleransi? Pertanyaannya, sikap apa saja yang harus dikembangkan dalam menjaga toleransi antar umat beragama? Jawabannya, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang lain, menghargai hari besar umat agama lainnya, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Pentingnya menjaga kerukunan. Toleransi agama yaitu sikap saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai tanpa adanya diskriminasi apapun, khususnya dalam hal agama.
Kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk terciptanya persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia. Pertanyaan kelompok 8, menurut pendapat Anda, apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin tidak mendukung adanya toleransi dalam masyarakat? Jawabannya, bila seorang pemimpin tidak mendukung adanya toleransi, maka akan terjadi perpecahan. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang toleransi, agar hidup kita damai, aman, dan tentram. Tidak akan resah meski hidup berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 7, apa yang menyebabkan problematika kerukunan umat beragama di Indonesia? Jawabannya, ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Sekian. Baik, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menyimak dan memahami materi yang kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Yang kami hormati Ibu Hajah Isyak Matapa sebagai dosen pengaku agama Islam dan serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Novi Panila sebagai moderator, dan teman-teman saya yang bernama presentator pertama. Saya Fani sebagai presentator kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Umat Beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Pada presentator pertama, saya persilakan untuk menyampaikan materinya yang berjudul Masyarakat Beradab dan Sejahtera. Beradab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekertinya. Sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur, selamat dari gangguan dan kesukaran. Masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan. Masyarakat beradab dan sejahtera mempunyai maksud bahwa masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang kumpulan manusianya terdiri dari orang-orang yang halus, sopan, dan baik budi pekertinya, agar masyarakat tersebut selamat dan bebas dari gangguan maupun kesukaran. Masyarakat beradab dan sejahtera diartikan sebagai civil society atau masyarakat madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan adanya persatuan tidak hanya antar sesama pemeluk agama, juga antar pemeluk agama lain pun tak ketinggalan. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menganut agama tertentu. Hal ini dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara. Maknanya, saling menghormati antar pemeluk agama menjadi sebuah keniscayaan apabila mengharapkan terwujudnya masyarakat yang beradab dan sejahtera. Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera dalam beragama. Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani dalam binaan Rasulullah yang didasarkan pada Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4, ialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula dianakkan. Yang kedua, dan tiada ada seseorang pun yang setara dengan dia. Dalam ayat kedua tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk segala urusan yang berkenaan dengan masyarakat. Kepada Allah mereka masyarakat kumpulan dari orang per orang.
yang memiliki sistem budaya dan pandangan hidup, menyembah dan mohon pertolongan. Yang ketiga, umat beragama sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Hal ini karena agama banyak menjelaskan tentang pentingnya beradab bagi semua umat agama, khususnya umat yang beragama Islam. Dalam ajaran Islam, banyak menjelaskan tentang adab-adab yang baik untuk dilakukan selama hidup di dunia, sehingga umat Islam terbiasa untuk menjadi orang yang beradab. Selain itu, Islam juga menjelaskan tentang bagaimana cara agar umat Islam dapat hidup bahagia dan sejahtera. Yang keempat, perilaku manusia dalam Islam secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu perilaku terpuji dan perilaku tercela. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sedangkan perilaku tercela merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Baik, terima kasih kepada para presentator yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Hamsia dari kelas D1 Pidana kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana pandangan terhadap masyarakat beradab sejahtera dalam Islam? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destri Meriana, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan beradab? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desinda Prinsusamora dari kelompok 1. Apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat sejahtera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Prilliana Fitri dari kelompok 3. Masyarakat beradab dan sejahtera dapat diartikan sebagai civil society atau masyarakat madani. Apa hambatan untuk menuju ke masyarakat madani dan apa solusinya agar terwujudnya masyarakat madani? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa setiap orang harus mewujudkan kerukunan dalam hidup bermasyarakat? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya, apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani? Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yaitu publikitas sekularisme yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pengusaha, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, tingginya rangkaian media yang belum terserapi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kontribusi umat Islam dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera? Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani adalah dengan menerapkan 5 prinsip dasar, yaitu buka, ikatan iman, ikatan cinta, persamaan si kaya dan si miskin, dan toleransi umat beragama. Apakah sudah jelas jawaban saya untuk kelompok 2? Ada pertanyaannya, siapa tahu ada yang memberikan pertanyaannya. Ini menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan tadi, bagaimana cara kita sebagai warga mewujudkan masyarakat madani di Indonesia? Yang pertama, mengenalkan hukum kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, menghukum masyarakat yang salah sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengenalkan toleransi. Yang keempat, mengajarkan nilai persatuan dan kesatuan. Kelompok 4. Bagaimana pandangan terhadap masyarakat beradab sejahtera dalam Islam? Konsep masyarakat beradab dan sejahtera menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Apakah sudah diketahui? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa setiap orang harus mewujudkan kerukunan dalam hidup bermasyarakat? Dengan tercipta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan berdampak positif bagi manusia sebagai makhluk hidup sosial. Di antaranya 1,
menghasilkan komunikasi yang baik antara sesama demi menghindari pertikaian. 2. Menciptakan kehidupan yang lebih harmonis sehingga menumbuhkan kesadaran untuk saling membantu. Apakah sudah dimengerti untuk kelompok 5? Ibu minta ya, jangan hanya bisa dimengerti saja. Karena Ibu ingin keaktifan kalian ada yang dilihat pendapat, tambahan, masukan, ide-ide itu yang ingin dengar. Jadi tidak hanya dilemparkan pertanyaannya, diberi jawaban cepat selesai, iya aja sudah dimengerti. Walaupun kadang-kadang masih ada keraguan, cobalah ungkapkan saja. Belum atau ada yang merasa jawaban dari pemakalah ini belum pas, tambahin silakan. Ibu ingin seperti itu, diskusi ini supaya hidup ya. Kalian tidak hanya sebagai bidan, nanti kan lebih bisa berdialog ya kan. Kalau berdialog berarti kita memerlukan latihan berbicara yang benar. Karena begini, kadang-kadang ada ide di otak kita ya, idenya bagus gitu, tapi ngomongnya menyampaikan ide itu dengan redaksi dan narasi orang tidak mengerti. Akhirnya apa? Ide yang bagus ini tenggelam begitu saja. Apakah perlu bilang? Perlu sekali. Karena kan dengan pasien juga harus berdialog kan? Iya. Apa langsung pasien datang langsung ditolong? Dialog dulu, ditanya dulu, ya kan? Pertanyaannya juga harus pakai etika dan ya. Gimana? Ibu pengen dari awal pertemuan kita enggak? Ibu pengen sekarang ada bantahan. Kemudian ada bantahan ini, pemakalah bisa meramu bahwa ternyata pertanyaan ini begini jawaban yang benar berdasarkan masukan-masukan kan. Ya jangan hanya ngomong. Enggak apa yang dikatakannya? Ya sudah. Kalau perlu, biarpun sudah, pura-puranya belum ya apa ya? Karena tujuan pembangunan nasional Indonesia itu saja belum tercapai. Apa tujuannya? Menuju masyarakat adil dan makmur. Masih menuju, sampainya kapan nggak tahu. Makanya kata-katanya itu salah. Menurut Ibu kata-katanya perlu diganti. Bukan menuju, tapi menciptakan masyarakat adil dan makmur. Menciptakan ini berarti ada usaha. Kalau hanya menuju aja, nggak tahu sampainya kapan. Ntar kita udah pada nggak ada, belum makmur, belum adil. Karena kata-kata, makanya Ibu katakan kata-kata itu adalah doa. Kemarin pertemuan kita bilang jangan menyanyi hal-hal yang masih ingat? Masih. Dilaksanakan kalau masih ingat. Jangan lagi nyanyi yang terlehek-lehek, yang mewek-mewek ya. Itu nanti akan di bawah sadar Anda terbentuk pribadi seperti itu. Karena kalian sendiri yang minta berdoa lewat malaikat amin, kabul. Sama ini Indonesia ini loh, tujuannya menuju saja. Nyampainya kapan? Ada program jangka panjang, jangka pendek menengah. Belum juga, masih dalam rangka menuju. Makanya kita belum adil dan belum makmur. Ya, benar ya? Nah sekarang bagaimana solusinya supaya adil, keadilan? Dua aja kamu kerucutkan. Bagaimana terciptanya keadilan di Indonesia? Ada kesejahteraan itu bisa disebut dengan masyarakat madani kan Bu? Nah terus itu yang saya tanyain, menurut kalian apa hambatan untuk terwujud masyarakat madani dan apa solusinya agar terwujudnya masyarakat madani? Nah itu kan ada dua pertanyaan di situ. Pertama ada hambatannya, kemudian ada solusinya. Contoh real, ketika kita berbicara masalah solusi, maka di situ ada contoh real yang harus kita terangkan supaya bisa mudah kita ikuti, diaplikasikan. Itu kan maksudnya. Untuk apa ada solusi kalau tidak diaplikasikan? Benar? Ya. Oke, coba. Ini ada dua pertanyaannya. Hambatan apa ketika kita ingin mewujudkan masyarakat madani, kemudian solusinya bagaimana untuk mengatasi hambatan? Coba pertanyaan Anda. Kelompok kami, hambatan masyarakat madani yaitu yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Yang ketiga, sikap masa bodoh yang menganggap pendidikan hanya membuang-buang uang. Yang keempat, anggapan bahwa pendidikan kurang penting, lebih penting mencari uang. Yang kelima, keterbatasan ekonomi untuk mencakupi pendidikan yang Menurut kami, cara agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur, 1. Dimulainya dari diri sendiri, seperti memperlakukan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dia lakukan. 2. Melakukan seseorang sesuai dengan hukum alam. Maksudnya, ya melakukan seseorang sesuai dengan hukum alam.
yang bertanya tadi? Sudah paham atau malah bingung?